Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai materi pelajaran kita tentang untuk mata kuliah mekanika rekayasa. Adapun materi awal yang akan kita pelajari adalah tentang ilmu gaya. Adapun outline atau materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah pertama kita akan bahas masalah tentang gaya, apa itu gaya, dan hal-hal yang berkaitan dengan gaya itu sendiri. Kedua, yakni tentang tumpuan, fungsi dari tumpuan, jenis-jenis tumpuan kita akan bahas. Lalu momen. Poin ketiga kita akan membahas tentang momen. Momen itu bagaimana perhitungannya, apa maksudnya dan sebagainya, nanti kita akan bahas. Lalu poin selanjutnya tentang lintang dan terus gaya normal, dan terakhir adalah muatan. Gaya. Gaya merupakan suatu kekuatan yang dapat membuat benda yang dalam keadaan diam menjadi bergerak. Maksudnya adalah seseorang ketika mengangkat suatu benda atau memindahkan suatu benda dari titik A ke titik B, maka sesungguhnya orang tersebut melakukan suatu gaya. Karena definisi dari gaya tadi itu merupakan kekuatan yang dapat membuat benda yang dalam keadaan diam menjadi bergerak. Jadi intinya gaya adalah suatu upaya manusia untuk melakukan suatu perubahan posisi, atau lebih tepatnya suatu usaha untuk memindahkan suatu benda ke tempat yang lain. Hal ini bisa kita lihat pada gambar di samping kanan. Itu bisa kita lihat bahwa ada seorang pekerja berusaha untuk memindahkan suatu benda besar tadi ke dalam truk yang akan membawa barang tersebut. Jadi supaya benda tersebut bisa bergerak, maka orang tersebut melakukan suatu gaya, ya, gaya yang lebih besar gayanya dibandingkan dengan gaya yang diberikan, gaya balik yang diberikan oleh benda tersebut. Ya, berkaitan dengan gaya ini erat kaitannya dengan hukum Newton, di mana kita ketahui bahwa dalam hukum Newton itu ada 3 hukum yang dikeluarkan, di mana hukum pertama mengatakan bahwa benda yang awalnya dalam keadaan diam akan tetap bertahan untuk diam, dan yang bergerak akan tetap berusaha stabil bergerak. Contohnya itu ketika seorang pengendara motor, ya, tiba-tiba berhenti mendadak dengan menginjak rem, secara otomatis tubuh akan bergerak ke arah depan akibat gaya yang terjadi, ya. Sehingga hal ini disebut juga kecenderungan untuk melaju. Jadi ketika kita mengendarai kendaraan atau naik kendaraan, tiba-tiba kendaraan tersebut merem mendadak, maka sesungguhnya hukum Newton saat itu bekerja di situ. Nah, ya, di dalam hukum Newton 2 mengatakan bahwa gaya benda akan bertambah jika diberikan gaya dorong yang searah dengan laju benda. Sebaliknya, jika gaya yang berlawanan, maka akan memperlambat laju benda tersebut. Hal ini terjadi karena adanya perubahan kecepatan pada benda saat mendapatkan gaya. Jadi, ketika benda, ya, akan bertambah gayanya, besar gayanya ketika ada gaya dorong yang searah dengan dia. Nah, jika akan melambat ketika ada perubahan kecepatan pada benda tersebut. Contoh seperti di motor tadi. Jadi ketika keadaan normal, maka motor tersebut atau kendaraan tersebut akan berjalan sesuai dengan kecepatan yang kita inginkan. Nah, ketika kita ingin menambah kecepatan, maka kita akan menambah gas tersebut. Nah, itu adalah gaya dorong yang diberikan. Namun ketika
kita ingin menghindar entah itu lubang atau binatang dan sebagainya, maka ada perlambatan kecepatan. Nah, itulah aplikasi dari hukum Newton 2 dalam kehidupan sehari-hari. Jadi adanya perubahan percepatan dari bisa cepat, bisa juga lambat. Nah, sedangkan hukum Newton ketiga itu mengatakan bahwa gaya dari dua benda pada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah. Maksudnya adalah bahwa gaya yang muncul akan selalu berpasangan dan tidak mungkin muncul sendirian. Contoh pada slide itu dikatakan bahwa bisa dilihat ketika seorang pekerja melakukan gaya terhadap benda dorongan, maka benda tersebut akan berupaya untuk melawan gaya luar yang diberikan oleh orang tersebut. Maka besarnya gaya luar itu adalah sama dengan gaya dalam yang diberikan oleh benda tersebut. Atau penjelasan sederhananya adalah gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Ya, gaya aksi sama dengan gaya reaksi, di mana gaya reaksi biasanya akan berlawanan arah dengan aksi atau bisa disimbolkan dengan gaya yang bersifat minus, sedangkan gaya aksi akan disimbolkan dengan gaya yang bersifat positif karena dia berusaha untuk mendorong benda, sedangkan reaksi adalah bagaimana caranya benda tersebut mempertahankan kedudukannya agar tidak bergerak sesuai dengan seberapa besar gaya aksi yang diberikan oleh pekerja ataupun oleh seseorang yang melakukan perpindahan tempat. Berkaitan dengan resultan gaya itu adalah merupakan besaran vektor yang mempunyai besar dan juga arah. Jadi resultan gaya itu contohnya begini. Apabila ada dua buah gaya atau lebih bekerja pada suatu benda, maka dapat dikatakan bahwa penggabungan gaya-gaya tersebut disebut dengan resultan gaya. Jadi resultan gaya adalah gabungan gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda. Nah, jika gaya-gaya yang bekerja searah, maka resultannya adalah penjumlahan dari gaya-gaya tersebut. Namun jika gaya-gaya yang bekerja itu berlawanan arah, maka resultan yang terjadi adalah pengurangan dari gaya-gaya tersebut, atau secara matematis dinyatakan dengan jumlah aljabar dengan pengertian besaran mutlak dari gaya tersebut dijumlahkan antara yang bertanda positif dengan yang bertanda negatif. Dan arah gaya resultan tergantung dari arah gaya yang mempunyai besaran mutlak yang lebih besar. Jadi hasil akhir dari resultan gaya itu tergantung dari besaran gaya yang terbesar antara penggabungan gaya-gaya yang bekerja. Jadi misalnya gaya yang searah itu lebih besar daripada gaya yang berlawanan, maka dipastikan resultan gaya yang terjadi adalah positif. Sebaliknya, jika justru gaya yang berlawanan arah itu lebih besar dibandingkan gaya yang searah, maka resultan gaya yang terjadi adalah resultan yang bersifat negatif. Simbol dari resultan itu disimbolkan dengan huruf R. Pada grafik di samping, di situ ada grafik koordinat X, Y, di mana ada dua buah gaya yang bekerja membentuk sudut dengan bidang datar, maka penggabungan dari kedua gaya tersebut dilakukan dengan melukiskan
jajaran genjang, dan resultan gaya tersebut adalah diagonal dari jajaran genjang. Jadi resultan gaya antara P1 dan P2 itu disebut dengan resultannya. Nah, gaya P1 diproyeksikan ya, untuk mencari gaya P1 diproyeksikan ke sumbu X dan Y menjadi P1X dan P1Y. Begitupun juga P2 diproyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y menjadi P2X dan P2Y. Nah, lalu P1X ya, untuk mencari nilai P1X maka dengan rumus P1X sama dengan P1 cos alfa dan P1Y sama dengan P1 sin alfa. Nah, ini rumus-rumus sudut ya pada segitiga. Jadi nanti bisa dilihat kalau punya buku segitiga atau cari di Google tentang sin dan cos. Lalu lanjut untuk P2X sama dengan P2 cos alfa dan P2Y sama dengan P2 sin alfa. Nah, resultan gaya tersebut menjadi R sama dengan akar PX pangkat 2 ditambah PY pangkat 2. Itulah resultan didapat dengan menggunakan rumus yang ada. Nah, sedangkan besaran sudut resultan gaya ya terhadap bidang datar X menjadi tangen alfa sama dengan PY diper dengan PX. Saya bertanya, dari mana P1 cos alfa dan P1 sin alfa? Jadi untuk menentukan cos dan sin, kita asumsikan bahwa untuk gaya P1 sudutnya itu berada di sumbu X. Jadi sudut itu berada sumbu X. Jadi untuk satu X-nya, untuk sumbu X-nya maka P1 dikali cos. Sedangkan untuk Y-nya P1Y sama dengan P1 kali sin alfa. Nah, seandainya sudut itu berada pada sumbu Y, maka P1X itu berubah menjadi P1 kali sin alfa. Sedangkan P1Y sama dengan P1 cos alfa. Jadi penentuan sin dan cosnya itu tergantung sudutnya itu berada di sumbu mana, sumbu X atau sumbu Y. Sehingga kalau dimanapun sudutnya itu, misalnya di sumbu X, maka X-nya itu menjadi cos, sedangkan Y-nya menjadi sin. Kalau sudutnya berada di sumbu Y, maka yang menjadi sin adalah sumbu X dan yang menjadi cos adalah sumbu Y. Jadi tinggal sederhananya tinggal lihat aja itu, dilihat di mana posisi sudut yang bekerja, apakah di sumbu Y atau sumbu X. Selanjutnya kita membahas tentang tumpuan. Jadi saya harap tentang masalah gaya tadi sudah paham ya. Sekarang kita masuk kepada tumpuan. Nah, tumpuan merupakan tempat perletakan konstruksi atau dukungan bagi konstruksi dalam meneruskan gaya-gaya yang bekerja ke pondasi. Jadi fungsi dari tumpuan itu sendiri adalah meneruskan gaya-gaya yang bekerja pada sebuah struktur ya yang bekerja ke pondasi. Nah, dari gaya-gaya yang bekerja di pondasi tersebut akan diteruskan ke dalam tanah. Jadi sederhananya tumpuan itu adalah perletakan ya. Tumpuan itu adalah perletakan di mana fungsi utamanya adalah menyalurkan gaya-gaya ya, menyalurkan gaya-gaya yang bekerja, baik gaya-gaya yang terjadi pada gaya-gaya eksternal maupun gaya-gaya internal pada struktur itu disalurkan ke pondasi, sehingga
struktur tersebut ya dapat bertahan terhadap gaya yang bekerja pada struktur tersebut. Ya, berkaitan dengan tumpuan, perlu diketahui bahwa tumpuan itu terdiri dari 3 jenis, yakni tumpuan sendi, tumpuan roll, dan tumpuan jepit. Pada slide ini, kita dapat lihat pada gambar model dari tumpuan sendi, di mana tumpuan sendi itu hanya mampu memberikan reaksi arah vertikal dan arah horizontal, atau terdapat 2 variabel yang dapat diselesaikan pada perletakan sendi, yakni RV dan RH. Jadi R itu sendiri adalah gaya-gaya yang bekerja pada arah vertikal dan RH adalah gaya-gaya yang bekerja pada arah horizontal. Jadi intinya adalah sendi itu ada 2 yang dicari, yakni gaya vertikal dan gaya horizontal. Sedangkan tumpuan roll, ya, tumpuan roll itu bisa dilihat pada gambar juga di samping kanan, itu model dari tumpuan roll. Jadi tumpuan roll ini hanya mampu menerima gaya tumpuan yang bersifat vertikal saja, karena dia posisinya tumpuannya itu bersifat bergerak ke arah horizontal, sehingga dia tidak mampu. Jadi ketika ada gaya yang bersifat horizontal, maka perletakan atau tumpuan roll tidak mampu menahannya. Jadi sedangkan ketika ada gaya vertikal, maka tumpuan roll bisa menahan gaya tersebut. Ada reaksi, ada balasan dari reaksi dari gaya yang bekerja pada struktur tersebut. Pada tumpuan roll ini, ya, kita lihat pada gambar tadi, itu terdapat roda, ya, roda yang dapat bergeser, di mana roda ini fungsinya adalah untuk mengakomodir pemuaian pada konstruksi sehingga konstruksi itu tidak rusak. Jadi perlu diketahui bahwa konstruksi atau bahan-bahan tertentu ketika berada pada daerah yang mengalami perubahan suhu, baik itu perubahan suhu panas maupun dingin secara ekstrim maupun itu akan terjadi pemuaian. Nah, fungsi dari perletakan ini, ya, ketika terjadi pemuaian terhadap struktur tersebut, fungsinya adalah supaya tidak terjadinya kerusakan yang fatal terhadap konstruksi tersebut. Jadi ketika konstruksinya itu kaku, maka ketika terjadi pemuaian, maka pasti akan ada namanya pergeseran. Nah, ketika pergeseran itu tidak diakomodir dengan konstruksi roll, maka pasti akan adanya kerusakan yang terjadi pada struktur tersebut. Nah, itu salah satu fungsi dari sendi atau tumpuan yang bersifat roll. Yang terakhir yaitu tumpuan jepit. Nah, tumpuan jepit ini berupa balok yang terjepit pada tiang kolom seperti lihat pada gambar di samping. Itu bisa kita lihat bahwa ada balok yang terjepit pada tiang kolom, di mana pada tumpuan ini mampu memberikan reaksi terhadap gaya vertikal, gaya horizontal, bahkan mampu memberikan reaksi pada putaran momen, sehingga pada tumpuan jepit itu terdapat 3 buah variabel yang dapat diselesaikan, yakni gaya yang bersifat vertikal, gaya yang berarah horizontal, dan momen. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ketika ada gaya yang bekerja di luar, maka gaya-gaya yang bekerja nantinya ketika ada beban tersebut itu mampu dipikul atau mampu dipikul oleh sendi jepit tersebut, karena ada 3 gaya yang bisa dia pikulnya, ini vertikal, horizontal, dan momen itu sendiri. Nah, tumpuan jepit ini bisa kita lihat atau aplikasinya di lapangan, yakni ketika konstruksi yang bersifat cantilever, ya. Nanti konstruksi cantilever ini kita akan bahas lebih detail pada
pertemuan selanjutnya. Jadi intinya itu. Jadi kalau kalau untuk studi cantilever nih, misalnya kalau kalian punya rumah lantai 2 ya, atau pernah melihat ruko ya, atau perumahan-perumahan ada balkonnya. Nah, dalam balkon itu bersifat cantilever atau bersifat strukturnya dia memikul tumpuannya bersifat tumpuan jepit. Berkaitan dengan momen ya, kita harus tahu dulu bahwa momen itu adalah besaran gaya yang bekerja pada sebuah struktur dikalikan dengan jarak ya, jarak titik antara tumpuan terhadap gaya tersebut. Jadi momen adalah gaya dikali jarak. Kalau kita lihat pada gambar di samping, di situ terlihat ada bentangan sebuah struktur dengan titik A dan B, di mana di titik B dibebani beban sebesar P dan P aksen. Beban P itu mengarah ke bawah di titik B, sedangkan beban P aksen arah gayanya ke atas di titik B. Nah, maka untuk dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa apabila gaya sebesar P dikerjakan di titik B, maka akan timbul momen di titik A sebesar MA sama dengan P dikali L, di mana MB-nya sama dengan 0. Di mana P di sini adalah P dengan arah gaya ke bawah di titik B. Momen pada titik A bertanda positif karena arah putaran gaya P terhadap titik A berputar searah dengan arah jarum jam. Karena kita lihat di gaya di P ya, gaya sebesar P itu dia arah gayanya itu ke bawah ya. Jadi ketika kita gaya tersebut bekerja, maka dia akan searah jarum jam. Nah, kondisi berbeda ketika gaya P aksen ya, arah gaya itu menuju ke atas ke titik B, maka momen di titik A sama dengan P dikali L, di mana momennya bersifat negatif. Kenapa negatif? Karena P aksen itu berlawanan dengan arah jarum jam, sehingga momen yang terjadi di titik A itu bersifat negatif ya, momennya P aksen dikali A. Jadi intinya adalah momen bersifat negatif atau positif tergantung dari arah gayanya. Apakah arah gayanya itu searah jarum jam atau sebaliknya justru berlawanan jarum jam. Positif negatif ini yang mengikuti arah jarum jam itu adalah sebuah kesepakatan, di mana ketika hasil kesepakatannya bahwa searah jarum jam, gaya yang searah jarum jam adalah bersifat positif, sedangkan gaya yang berlawanan arah jarum jam bersifat negatif. Ya, berkaitan dengan lintang, gaya lintang disimbolkan dengan D ya. Kalau momen tadi simbolnya adalah M, maka gaya lintang simbolnya adalah D. Nah, gaya lintang adalah merupakan gaya-gaya yang akan menahan geseran yang terjadi pada balok. Nah, kalau aplikasinya di lapangan itu adalah ketika sebuah balok bekerja, maka akan ada ketika sebuah balok dibebani sebuah gaya, maka akan ada sebuah pergeseran pada balok tersebut. Nah, pergeseran itu disebabkan oleh gaya lintang itu sendiri. Makanya pada balok atau pada kolom itu ada yang namanya tulangan sengkang ya, tulangan sengkang. Jadi tulangan ini berfungsi untuk menahan geseran yang terjadi akibat adanya gaya yang bekerja pada sebuah struktur. Nah, kita lanjut ya. Nah, penentuan juga dilakukan pada setiap titik di mana gaya yang bekerja. Dalam pelaksanaannya, penggambaran gaya lintang ini perlu diperhatikan persyaratan di mana gaya lintang bersifat positif ketika gaya-gaya tersebut bekerja dengan arah ke atas. Selanjutnya ketika ke bawah, gaya-gaya yang bekerja ke bawah,
maka dia akan bersifat negatif. Nah, posisi G-lintang positif dan negatif itu merupakan sebuah kesepakatan, sama seperti tadi dengan momen ya, dimana ketika momen kan tadi dikatakan bahwa momen ketika dia positif, ketika dia searah jarum jam, ketika dia negatif maka dia berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau gaya lintang, posisi lintang, kalau dia gaya lintang yang positif ya dilukiskan di atas garis netral ke atas, sedangkan gaya lintang bersifat negatif dilukiskan di bagian bawah garis netral. Selanjutnya untuk gaya normal, definisinya adalah gaya normal adalah merupakan gaya-gaya yang bekerja searah semu balok ataupun sejajar. Nah, untuk menentukan apakah gaya normal itu bersifat positif atau negatif, dapat kita ambil sebuah patokan. Misalnya begini, jika gaya normal meninggalkan titik yang ditinjau, maka gaya normal adalah positif, dan sebaliknya jika menuju titik yang ditinjau adalah negatif. Misalnya begini, ketika gaya searah balok, semu balok, ketika misalnya tinjaunya di titik A ya, maka ketika gaya normal itu dia menuju titik A, maka kita simpulkan bahwa dia bersifat negatif. Sedangkan ketika gaya itu meninggalkan di titik A, dia tidak menuju ke titik A, maka kita asumsikan gaya normalnya bersifat positif. Nah, perlu diketahui gaya normal ini bekerja ketika ada gaya yang arah gaya itu memiliki sudut. Jadi ketika ketika pada sebuah konstruksi tersebut tidak memiliki gaya titik dengan arah gayanya memiliki sudut, maka pada struktur tersebut tidak akan memiliki gaya normal. Nah, biasanya gaya normal ini terjadi pada konstruksi rangka batang seperti misalnya kuda-kuda ya, terus jembatan, itu pasti akan ada namanya gaya horizontal atau gaya normalnya. Ya, pada slide selanjutnya, pada gambar di samping kita bisa dilihat ada gambar A dan gambar B. Pada gambar A itu menampilkan sebuah struktur ya, di mana struktur tersebut dibebani oleh gaya P1 dan gaya P2. Nah, sedangkan pada gambar B itu struktur tersebut dibebani beban terbagi rata dengan besarannya Q, satuannya adalah ton per meter. Nah, muatan beban luar yang bekerja pada konstruksi. Jadi kalau kita berbicara muatan, maka adalah beban luar yang bekerja pada sebuah konstruksi. Misalnya apa beban itu? Seperti manusia ya, pasir, kayu yang bekerja pada sebuah struktur, itu disebut dengan muatan karena dia termasuk beban luar yang bekerja pada sebuah konstruksi. Nah, selanjutnya muatan itu terdiri ada dua jenis, di mana ada namanya muatan terpusat dan muatan terbagi rata. Pada slide tadi ya, pada slide 15 itu kita bisa lihat yang bagaimana bentuknya muatan terpusat dan muatan terbagi rata, di mana semua muatan ini akan mempengaruhi kinerja pada sebuah struktur. Apakah struktur tersebut mampu untuk menahan beban luar tadi ataukah tidak. Nah, pada aplikasi di lapangan ya, kita bisa lihat ketika misalnya ada sebuah papan ketika dibebani beban titik, misalnya manusia kita anggap sebagai beban titik, maka akan kita lihat bahwa struktur tersebut atau kayu tersebut itu akan melakukan suatu perlawanan terhadap beban tersebut.
Maka ketika misalnya kayu tersebut tidak memiliki perlawanan yang cukup untuk menahan beban yang bekerja, maka pasti konstruksi tersebut akan crack atau akan rusak atau akan rubuh. Nah, sebaliknya ketika struktur tersebut memiliki perlawanan yang cukup besar dibandingkan dengan muatan atau beban yang bekerja pada dirinya, maka konstruksi tersebut akan berdiri kokoh dan mampu menahan beban yang bekerja pada dirinya itu sendiri. Selanjutnya, muatan juga dapat dibedakan menjadi muatan tetap dan muatan bergerak. Nah, apa sih muatan tetap itu? Nah, muatan tetap itu adalah muatan yang tetap pada kedudukannya atau tidak berubah-ubah baik besarnya maupun letaknya. Maksudnya begini, beban tetap ini juga bisa disebut dengan istilah beban mati. Jadi beban mati ini misalnya seperti kalau dalam sebuah gedung itu berat gedung itu sendiri, contohnya itu berat kolomnya, berat baloknya, berat platnya, ya, berat dindingnya, itu disebut dengan berat mati. Kenapa disebut berat mati atau muatan tetap? Karena muatannya itu tidak berubah-ubah, ya, besarannya tidak berubah, kedudukannya juga tidak berubah, bahkan letaknya pun tidak berubah, maka disebut dengan muatan tetap atau beban mati. Nah, sedangkan muatan bergerak definisinya adalah muatan yang selalu berubah-ubah, ya, berubah-ubah baik besarannya maupun letaknya. Maksudnya atau istilah lainnya disebut dengan beban hidup. Jadi ada beban mati dan beban hidup, ya. Beban hidup ini misalnya begini, seperti manusia itu disebut juga beban hidup karena bukan karena dia disebut dengan karena dia sebut manusia sebagai makhluk hidup, tidak. Maksudnya begini, beban hidup beban yang selalu berubah-ubah posisinya. Jadi manusia itu kan selalu bergerak, dia tidak menetap pada satu titik tertentu, maka disebut dengan beban hidup. Maka beban yang dikatakan kategori beban hidup adalah beban di mana arah gayanya atau besaran dan letaknya itu selalu berubah-ubah. Jadi kebalikannya, ya, beban tetap dan beban bergerak. Nah, dalam perhitungan konstruksi, ya, mendefinisikan beban tetap atau muatan tetap atau beban bergerak atau muatan bergerak ini sangat urgent, ya. Kita sebagai seorang insinyur atau seorang perencana mendefinisikan beban itu sangat urgent, karena kalau kita salah mendefinisikan beban tetap dan beban bergeraknya, maka kita akan melihat sebuah struktur yang tidak atau kita merencanakan sebuah struktur yang tidak mampu menahan beban, ya, tidak menahan beban yang kita rencanakan atau beban yang di luar rencana kita. Maka biasanya dalam perencanaan itu ada nilai koreksi, ya, koreksi beban baik itu beban hidup maupun beban matinya. Nah, untuk lebih detailnya nanti, ya, berkaitan dengan muatan-muatan ini, muatan beban muatan tetap dan muatan bergerak ini, itu nanti kalian akan pelajari atau lebih detailnya pada mata kuliah struktur beton, ya, dimana di situ akan kita lihat perhitungan mendefinisikan muatan itu sangat penting dalam menentukan kekuatan sebuah struktur. Slide selanjutnya, slide 17, sini ada sebuah contoh soal, ya. Jadi untuk lebih memahami tentang gaya itu sendiri, kita ada contoh soalnya, di mana soalnya itu pada sebuah benda bekerja dua buah gaya, yaitu P1 sebesar 1,75 ton yang membentuk sudut 60 derajat dengan bidang datar sumbu X, dan gaya P2 sama dengan 2 ton yang membentuk sudut 15 derajat dengan bidang datar sumbu X. Nah, ditanyakan tentukan besar resultan gaya dan besar sudut resultan terhadap bidang datar sumbu X, ya. Jadi semua resultan gaya itu terhadap sumbu X. Ingat, ya, sumbu X. Kita masuk penyelesaian. Nah, bisa kita lihat di slide tersebut, P1 membentuk sudut 60 derajat sebesar 1,75
ton dan P2 membentuk sudut 15 derajat sebesar 2 ton, di mana sudut-sudut itu ya searah bidang datar sumbu X. Maka proyeksi P1 dan P2 adalah sebagai berikut. P1X sama dengan P1 P1X sama dengan P1 cos alfa sama dengan 1,75 cos 60 derajat atau sama dengan 0,875 ton. Sedangkan P1Y sama dengan P1 sin alfa, di mana P1 sebesar 1,75 dikali sin 60 derajat maka didapat 1,525 ton. Nah, P1X, P1Y sudah dapat. Sekarang kita beralih ke P2X, di mana P2X ini sama seperti penyelesaiannya di P1 tadi, di mana P2 dikali cos alfa, di mana P2 itu sebesar 2 cos 2 dan cos dikali cos 60 derajat, maka hasilnya dapat 1,932 ton. P2Y sama dengan P2 sin alfa sama dengan 2 dikali sin 60 derajat sama dengan 0,5176 ton. Sehingga total gaya yang bekerja di sumbu X sama dengan P1X ditambah P2X sama dengan 0,875 ditambah 1,932 sama dengan 2,80 ton. PY sama dengan atau gaya yang bekerja pada titik sumbu Y, maka didapat P1Y ditambah P2Y sama dengan 1,515 ditambah 0,517 sama dengan 2,033 ton. Jadi gaya yang bekerja di sumbu X ya PX nya sama dengan 2,8 ton, sedangkan gaya yang bekerja di sumbu Y PY nya sama dengan 2,033 ton. Nah, perlu diingat bahwa penentuan sin dan cos itu harus ditahu bahwa di soal kan dijelaskan tadi bahwa sudut yang bekerja ya P1 dan P2 itu, di mana P1 60 derajat sedangkan P2 itu 15 derajat, itu dia sudutnya berada pada sumbu X ya, sehingga pada sumbu X ya pasti sudutnya akan dikalikan menjadi cos ya, sedangkan sudut yang sebaliknya atau sumbu Y-nya maka dia pasti sin. Jadi posisi sin dan cos itu kita lihat arah sudutnya ya, apakah dia di bidang datarnya itu sumbu X atau sumbu Y. Itu harus kalian perhatikan baik-baik untuk menentukan sin dan cos. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa lihat di rumus-rumus istimewa cos, sin, alfa, tangens ya pada matematika dasar ya yang kalian dulu pelajari waktu SMP maupun SMA. Selanjutnya, untuk menentukan resultan gaya tersebut, kita kan sudah tahu tadi ada di slide sebelumnya, rumus untuk menentukan resultan adalah R sama dengan akar PX kuadrat ditambah PY kuadrat, di mana R sama dengan, masukkan rumusnya ya, masukkan nilainya, akar 2,807 kuadrat ditambah 2,033 kuadrat, maka didapat resultan gaya sebesar 3,466 ton. Nah, lalu berapa sih sudut resultan gaya terhadap bidang X ya? Maka kan tadi tanyakan resultan gaya beserta juga sudutnya berapa ya, sudut resultan gaya yang maka didapat tangen alfa sama dengan PY dibagi PX. Jadi tinggal masukkan rumusnya aja ya. Jadi tidak pusing-pusing lagi ya. Dari mana dapatnya, dari mana dapat PY dan dari mana PX, itu langsung masukkan rumusnya aja, tangen alfa sama dengan PY per PX.
Maka tangen alfa sama dengan 2,033 dibagi 2,807 sama dengan 0,7243. Nah, itu baru tangen alfa. Lalu bagaimana cara mencari sudutnya? Maka tangen alfa ini dijadikan arcus tangen. Jadi kalau punya kalkulator, jadi ada di situ tombol arcus tangen, ya, arcus tangen, ya, sepertangen alfa. Jadi sama dengan 0,7243, arcus tangensnya sama dengan sudutnya didapat 35,91 derajat. Kalau nggak percaya nilainya, maka coba tangen sudut 35,91 pasti hasilnya 0,7243. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu untuk materi kita berkaitan dengan ilmu gaya. Jadi penentuan gaya-gaya dalam sebuah struktur itu sangat penting ya, untuk menentukan kekuatan pada sebuah struktur. Jadi gaya-gaya ini, makanya saya katakan bahwa mengetahui gaya-gaya yang bekerja pada sebuah struktur itu penting sekali bagi seorang engineer. Karena kalau kita tidak mengetahui gaya-gaya yang bekerja pada sebuah struktur, maka akan kedepannya kita akan salah mendefinisikan dan salah juga menghitung kekuatan struktur tersebut. Nah, ketika kita salah menghitung kekuatan struktur dikarenakan ketidakfahaman kita terhadap gaya-gaya yang bekerja pada sebuah struktur tersebut, itu akan bersifat fatal. Misalnya begini, kita merencanakan sebuah struktur, ya, kita tidak mengetahui bahwa, atau kita tidak memperhatikan bahwa di daerah tersebut ternyata daerah yang rawan terhadap gempa, ya, rawan terhadap gempa. Pada perhitungan struktur, kita tidak memperhitungkan gaya gempa itu tadi. Nah, akibatnya ketika misalnya kita tidak memperhitungkan itu, ya, ketika kita sudah mendesain strukturnya sudah jadi, gedungnya sudah jadi, nah tiba-tiba ada gaya gempa yang terjadi, maka itu bisa terjadi sesuatu hal yang fatal, ya, sesuatu yang fatal. Maka gaya dari mempelajari ilmu gaya pada sebuah mata kuliah mekanika rekayasa ini sangat penting, karena ini akan berujung pada mata kuliah selanjutnya. Jadi saya harapkan adik-adik, ya, saya harapkan kalian ini memahami ilmu gaya ini, ya, arah gaya, ya, definisi gaya, muatan, ya, momen, lintang, normal dan sebagainya, karena itu sangat penting. Saya kira itu saja ya pada materi kita pada hari ini. Insya Allah kita akan lanjut pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.